Shalom Jemaat MCC, bangkit dan bercahayalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di awal tahun ini kita memiliki harapan dan juga berbagai angan-angan supaya tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Apalagi tahun 2020 kita lalui dengan pergumulan yang begitu luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua menaikkan banyak doa harapan. Itu tidak salah. Tetapi sesuai dengan pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 12, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 2 saja. Ada doa yang dinaikkan yang begitu luar biasa oleh hamba Tuhan yang intinya adalah bukan hanya berbicara tentang situasi yang lebih baik, bukan hanya berbicara tentang keberuntungan, bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang menurut angan-angan manusia itu jauh lebih baik. Mari kita akan lihat di dalam ayat ini. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan begini. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita lihat dari dua ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menemukan bahwa Yerusalem dan Sion, dua tempat ini bukan hanya berbicara tentang dua kota atau tempat, tetapi berbicara juga tentang penduduk Yerusalem yang Tuhan menghendaki supaya mereka boleh bersinar, mereka boleh bercahaya di tengah bangsa-bangsa. Kalau kita bisa melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, seperti tadi saya katakan bahwa saya tidak berkata bahwa berdoa untuk harapan kita tahun 2021 untuk lebih baik, untuk lebih beruntung, untuk lebih berhasil, itu tidak salah. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa keberhasilan, kesuksesan, dan berbagai macam hal yang menurut kita pandang baik itu hanya sekedar sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini dan juga kita bisa nikmati selama hidup kita. Tetapi Tuhan ingin kehidupan kita di tahun 2021 ini boleh mengalami kehidupan yang bercahaya di tengah banyak orang, bahkan di tengah bangsa-bangsa. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan baik-baik ya. Ketika membaca Yesaya 62 ini, ada hal penting yang dapat kita teladani, yaitu hamba Tuhan ini, Yesaya, berdoa syafaat. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bersyafaat kepada Tuhan supaya Sion dan Yerusalem boleh bercahaya, boleh menyala. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat, jangan terburu-buru berpikir bercahaya dan menyala itu hanya dari terang lampu ataupun juga nyala api. Tetapi di sini berbicara tentang apa? Kebenarannya bercahaya. Pada saat itu orang hidup di dalam apa yang dia pandang baik. Sehingga apa? Sehingga kehidupan mereka dibalut dengan kegelapan. Apa itu kegelapan? Artinya apa? Kebenaran yang menurut manusia pandang baik, yang berdasarkan keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Itu yang membuat mereka hidup dalam kegelapan, dan mereka merasa itu adalah hal yang benar. Kalau kita bisa melihat juga di zaman sekarang ini, banyak orang berpikir bahwa dosa itu adalah kelemahan. Padahal dosa itu adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Kalau dosa sifatnya kelemahan, berarti bisa ditoleransi, berarti bisa dimaklumi, berarti bisa dikatakan ya namanya daging, roh memang penurut tapi daging lemah. Saya mau katakan kepada saudara, hal seperti ini bukanlah demikian dikehendaki. Karena apa? Dosa adalah permasalahan yang harus diselesaikan oleh manusia. Dan manusia tidak bisa menyelesaikannya sendiri tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan dan kebenarannya. Dan berjalan dalam kebenarannya. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, disitulah cahaya yang sesungguhnya mulai terbuka, mulai terlihat melalui kehidupan kita kepada orang lain.
Itulah yang dimaksud dengan kebenarannya bercahaya. Artinya apa? Supaya penduduk Sion dan Yerusalem memiliki kebenaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Sehingga mereka bersinar di tengah bangsa-bangsa. Sehingga mereka bercahaya di tengah bangsa-bangsa. Dan mereka boleh menjadi alat kesaksian bagi Tuhan yang hidup. Itulah rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan di sini dikatakan, Yesaya juga berdoa syafaat agar keselamatannya menyala. Artinya apa saudara? Artinya orang melihat, orang menyaksikan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Membuat orang tertarik, membuat orang datang, membuat orang mendapatkan patokan atau kepastian. Bahwa inilah kebenaran yang sesungguhnya yang harus diikuti. Dan kebenaran inilah yang menyelamatkan. Itulah yang dimaksud dengan keselamatan itu menyala. Ya, sehingga banyak orang bahkan bangsa-bangsa melihat kebenaran keselamatan yang datang dari Tuhan melalui kehidupan kita. Itulah kemuliaan orang-orang percaya, saudara. Jadi kemuliaan kita sebenarnya menurut pandangan Tuhan ketika kita hidup dan berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Dan ketika kita hidup di dalam pewartaan akan keselamatan di dalam Kristus. Sehingga banyak orang datang, banyak orang melihat kebenaran, banyak orang berjalan dalam kebenaran, dan juga banyak orang diselamatkan. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, awal tahun ini, mari kita berdoa. Memohon kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kebenaran melalui hidupku bercahaya. Biarlah keselamatan melalui hidupku menyala. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita, mereka boleh menemukan kebenaran yang sejati dalam Kristus. Dan mereka boleh diselamatkan di dalam Kristus. Karena mereka melihat kata, perbuatan yang kita lakukan di hadapan mereka. Tuhan Yesus memberkati.